Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawil Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baris ke-13 dari atas. Ya, pas alenia. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma''lamu, kemudian ketahuilah, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Ketahuilah, anna lidzikri, sesungguhnya zikir itu mempunyai adaban, adab-adab. Jadi etika-etika. Jadi zikir itu memiliki adab, memiliki etika. Wa anna hudural qalbi, bahwa sesungguhnya kehadiran hati, ma'al lisani, bersama lisan, hala zikri, ketika berzikir, huwa ahammuha, adalah yang paling pentingnya, wa akiduha, dan paling muakkadnya, paling ditekankannya. Jadi adab zikir yang paling pertama adalah mengingat Allah ketika berzikir, hatinya hadir, merenungkan yang dibaca. Jadi zikir itu memiliki adab. Nah, adab yang terpenting, adab yang paling kuat, adab yang harus kita lakukan ketika berzikir adalah merenungkan kalimat-kalimat zikir. Jadi setiap mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hati kita mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita mengucapkan subhanallah, hati kita mengucapkan maha suci Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita mengucapkan segala puji bagi Allah, dan seterusnya. Setiap kalimat zikir renungkan. Nah, itulah adab yang paling pentingnya, hadirin sekalian. Nomor satu adabnya adalah menghadirkan hati kita. Fa'alaikum bihi, maka laksanakanlah hal itu. Maka laksanakanlah
berzikir dengan adabnya. Yang pertama yaitu merenungkan yang dibaca, hadirin sekalian. Fa inna dzakira, karena sesungguhnya orang yang berzikir la yakadu yasilu, tidak akan sampai ila syai'in, kepada sedikit pun min fawaidi zikri, dari faidah zikir, wasamarotihi, dan buah-buahnya zikir, al maksudati, yang menjadi tujuan, illa bil huduri, kecuali dengan menghadirkan hati. Jadi kalau menghadirkan hati, bisa dirasakan nikmatnya, bisa dirasakan manfaatnya. Setan akan jauh, jadi setan akan menyingkir dari orang yang berzikir, dan seluruh faidah zikir akan didapatkan manakala menghadirkan hati, hadirin sekalian. Jadi yang paling utama ketika kita berzikir adalah menghadirkan hati kita. Itu yang paling penting, paling utama, hadirin sekalian. Selanjutnya, wa min adabiz zikri, dan di antara adab-adab berzikir berikutnya, adab-adab berzikir, etika berzikir adalah ayyakuna dzakiru lillahi, hendaklah orang yang mengingat Allah itu ala akmalil adabi, atas sempurnanya etika, wa ahsanil hayati, sebagus-bagusnya keadaan, zahiran wa batinan, zahir dan batinnya, hadirin sekalian. Jadi hatinya hadir, hatinya mempersiapkan untuk berzikir kepada Allah. Kemudian zahirnya, fisiknya, pakai baju yang bagus, menghadap kiblat, berwudu, konsentrasi penuh, kemudian berusaha mengingat Allah. Nah, kurang lebih seperti itu, hadirin sekalian. Jadi adab yang kedua adalah konsentrasi, kemudian sempurnanya adab, dan sebagus-bagusnya keadaan. Jadi hendaklah kita punya waktu khusus buat Allah, hadirin sekalian. Kalau sholat itu udah wajib, nggak boleh ditinggal, hadirin sekalian. Setelah itu adalah zikir, zikir yang sunnah, yang bukan berjamaah. Entah itu biasanya kalau para aulia Allah, para ulama, adalah sepertiga malam yang terakhir, hadirin sekalian. Jadi sepertiga malam yang terakhir dia bangun, setelah bangun dia sholat tahajud, habis sholat tahajud dia berzikir mengingat Allah, hadirin sekalian. Mengingat Allah, ada yang istighfar 1000 kali, ada yang 100 kali, ada yang la ilaha illallah, dan itu pilihan kita, hadirin sekalian. Sambil direnungkan, pada saat itu ketenangan kita dapatkan, pada saat itu perasaan kedekatan dengan Allah kita dapatkan, pada saat itu nikmatnya ibadah kita rasakan, hadirin sekalian. Jadi kita niat punya waktu khusus buat Allah, dan itulah yang dilakukan para ulama-ulama, para salafus soleh, para nabi-nabi Allah, dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Dia punya waktu khusus buat Allah, hadirin sekalian. Bukan waktu sholat. Kalau waktu sholat udah jelas kita wajib menghadap Allah. Siapapun wajib sholat 5 waktu, titik. Lalu setelah itu sunnah berzikir setelah sholat. Nah, yang dibutuhkan saat ini adalah kita punya waktu yang khusus buat Allah, hadirin sekalian. Nah, waktu khusus buat Allah, kalau kita ambilnya maghrib, banyak kegiatan. Kita lagi enak zikir, ada yang ngetok pintu, kemudian kita jadi keluar, terganggu. Begitu juga kalau siang hari banyak urusan. Nah, yang sangat mungkin, hadirin sekalian, adalah waktu sebelum subuh, hadirin sekalian. Gak akan mungkin ada yang ngetok-ngetok, kemudian ada keperluan, hadirin sekalian. Ada tapi jarang. Misalkan
bidan, itu bisa saja hadirin sekalian, tapi sangat jarang hadirin sekalian. Ya, kita punya waktu khusus buat Allah, dan bajunya juga yang bagus hadirin sekalian. Wa ayyakuna ala toharatin, hendaklah dalam keadaan bersuci, wa nadhafatin tamatin, bersih yang sempurna, badannya suci, tubuhnya bersih, pakaiannya bersih, tempatnya bersih dengan sempurna hadirin sekalian. Nah itu lebih top lagi, lebih bagus lagi hadirin sekalian. Wa ayyakuna fi hali dzikrihi khosyian, dan hendaklah ketika berzikir kepada Allah itu khusyuk, lahu hanya kepada Allah, mu'azziman mengagungkan, li jalalihi keagungan Allah, mustaqbilan menghadap, lil kiblati arah kiblat hadirin sekalian, mudrikon mengetuk pintu rahmat Allah, sakinal atrafi tenang anggota tubuhnya, ka'annahu fis sholati seakan-akan dia sedang sholat hadirin sekalian. Jadi seakan-akan sedang sholat artinya khusyuk, artinya benar-benar khusyuk, tenang ketika berzikir. Jadi kita bermandi, berwudu, menghadap kiblat, niat mau zikir, niat mau menghadap Allah. Saat itu ketenangan kita dapatkan. Ketenangan itu yang dicari oleh banyak orang hadirin sekalian. Kebahagiaan, ketenangan itu dicari banyak orang. Nah umat Islam udah punya zikir tengah malam, zikir malam hari. Itu ketenangan kita dapatkan hadirin sekalian, dan kita dekat dengan Allah. Pada saat itu biasanya air mata bercucuran, tidak terasa hadirin sekalian. Bercucuran karena bahagia, karena dekat dengan Allah, karena memikirkan dosa, karena menyesal terhadap dosa. Nah satu tetes saja air mata yang mengucur karena takut kepada Allah memadamkan api nerakanya Allah hadirin sekalian. Apalagi kita menetesnya dengan deras hadirin sekalian, maka insya Allah kita termasuk orang yang dijauhkan dari api neraka hadirin sekalian. Maka kita coba, boleh ntar malam niat hadirin sekalian, nyoba kan nggak bayar hadirin sekalian. Kita niat ntar malam niat zikir hadirin sekalian. Kita coba mulai malam Jumat juga boleh, mulai seminggu sekali juga boleh. Tapi kalau bisa tiap hari punya waktu khusus buat Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang gemar berzikir dan dijauhkan dari godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.